Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, para kasbuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki awal bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tidak termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bulan Rabiul Awal memiliki makna yang sangat besar bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seperti bulan Muharram, bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan bulan Ramadan, semua amal-amal yang baik, amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bulan Rabiul Awal, meskipun tidak termasuk Ashhurul Hurum, bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah ini adalah sebagai karunia yang sangat-sangat besar bagi kita umat manusia. Kelahiran Rasulullah yang akan menjadi tauladan bagi kita semuanya, bahkan menjadi rahmat untuk kita semuanya. Rasulullah diutus karena apa? Rahmatan lil alamin. Manusia sejak zaman dahulu kala, meskipun ada nabi dan rasul, namun setiap wafatnya rasul dan nabi-nabi yang terdahulu, umatnya kembali dalam kesesatannya. Umatnya yang mestinya dibimbing untuk mentauhidkan Allah menjadi menyembah berhala lagi, menyembah matahari, menyembah bintang-bintang. Semuanya diyakini selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Namun dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya umat Islam saja, bahkan yang kafir pun mendapatkan rahmat dari Allah karena kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu cerita-cerita lama, orang-orang yang kafir, yang menentang Nabi, yang tidak mau menyembah Allah,
sekali mereka melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, mereka langsung diadab. Ada yang dihapus semua jejak hidupnya, tenggelam di laut. Ada yang kemudian juga kena gempa bumi, kena hujan angin, dibinasakan semuanya. Tapi umat setelah Rasulullah Muhammad lahir ini, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya orang yang kafir, orang Islam pun yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika melakukan dosa, Allah meminta kepada para malaikat yang menjaganya, jangan disiksa, jangan diadab orang itu. Barangkali kalau mereka melakukan dosa pagi, disuruh nanti sore, nanti sore saja kalau kamu ingin mengadab. Setelah datang sore pun Allah mengatakan jangan diadab. Barangkali besok mereka bertaubat. Ketika besok datang pun Allah tidak langsung mengadab, tapi malaikat disuruh menunda. Barangkali besoknya sampai menjelang mati. Kalau sudah diberi kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memohon ampunan kepada Allah, bertahun-tahun ditunggu barangkali bertaubat, tapi ternyata ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan, baru Allah mengatakan taubatnya tidak akan diterima. Saya sudah menunda sekian puluh tahun sampai sekarang karena tidak mau bertobat, maka andai yang bertobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka berjanji akan bertaubat, meskipun mereka beringat ingin beramal yang sebaik-baiknya, tapi ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, Allah mengatakan, mereka menceritakan orang-orang seperti itu dengan ungkapan laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Mbok jauh Gusti itu berkenan menunda kematian saya sebentar saja, saya ingin bersedekah dan saya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Yang demikian itu hayhata, orang Arab mengatakan hayhata, jauh-jauh sudah tidak akan terjadi kesempatan diberikan Allah lagi. Oleh karena itu, bulan Rabiul Awal meskipun bukan bulan Ashhurul Hurum yang semua pahala akan dilipat gandakan, tetapi mengingatkan kepada kita tentang rahmatnya Allah, tentang keteladanannya Rasulullah SAW, agar kita betul-betul menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diharapkan oleh Rasulullah? Rasulullah pernah dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Allahumma amin. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan illa man aba, kecuali orang yang mau dijanjikan oleh Kanjeng Nabi umatnya akan masuk surga, kecuali yang aba. Aba itu kalau bahasa Jawa ini mau, menolak, bangkang. Na'udzubillah min. Oleh karena itulah bulan Rabiul Awal ini meskipun kita tidak akan mendapatkan berlipat ganda pahala, tapi memberikan spirit kepada kita agar
dengan bulan Rabiul Awal, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sebab tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang dianggap baik kecuali bercermin kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Ferul Amin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada keteladanan yang sangat baik sekali untuk kita semua. Rasulullah adalah datang kepada kita harisun alaikum, tidak hanya sekedar memberikan keteladanan, tetapi ingin sekali kita ini masuk surga semuanya. Rasulullah merasa menderita jika kita ini susah. Tidak hanya susah di dunia, apalagi besok susah di akhirat. Maka bulan Rabiul Awal seperti ini, dengan kita memperbanyak sholawat, kita berharap syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai contoh kita, sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pengusaha, sebagai insan kamil, sebagai manusia yang paling sempurna. Maka dengan memperingati Maulid Nabi pada hari-hari bulan Rabiul Awal ini, tidak lain agar kita betul-betul bisa minimal, kalau tidak bisa keseluruhannya, minimal sebagian kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada diri kita. Apakah kita sebagai seorang yang dermawan? Apakah kita sebagai seorang yang sabar? Apakah kita sebagai orang yang gigih? Apakah kita sebagai orang yang selalu mengajak yang baik, meninggalkan yang jelek? Apapun pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita jadikan teladan hidup kita dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Itu fadilahnya sangat besar sekali. Maka jangan sampai ada pada diri kita, dalam keluarga kita, saudara kita yang meremehkan sholawat. Saya pernah membaca salah satu kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menceritakan abahnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi ini suatu ketika datang ke negeri Syam, ke kota di Damaskus di Syam. Pada saat beliau berada di sana, para ulama dan umat Islam di negeri Syam sedang seperti kita ini menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyid Alawi melihat ada seseorang di pojok, mulai dari Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallim, sampai selesai asrokol, sampai selesai doa dibaca, orang itu tetap berdiri kokoh di pojokan. Sampai heran saya Alawi ini, kenapa orang itu kok berdiri terus?
penasaran, ingin bertanya. Akhirnya ketika majelis sholawatan selesai, Sayyid Alawi ini menghampiri orang tersebut. Ditanya, kenapa? Ya Sayyidi, kalau orang Arab bilang memanggil orang lain itu biasa ya Sayyidi atau ya Syekh. Kenapa? Jenengan saya perhatikan sejak awal pembacaan maulid sampai akhir kok berdiri terus. Orang tersebut menangis ditanya seperti itu. Lalu bercerita, kalau kamu ingin tahu, saya dulu itu tidak senang dengan orang baca maulid, apalagi ketika asrokolan. Saya tidak pernah berdiri. Buat apa berdiri? Ya kita baca sholawat sambil duduk gak apa-apa. Bukan menentang membaca sholawatnya, menentang berdirinya. Sementara para ulama menceritakan, bahkan banyak cerita-cerita ulama, ketika seseorang asrokol itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Andaikan di antara kita ini sudah hatinya mukasyafah, terbuka dari satir, dari hijabnya Allah, kita akan bisa melihat di sini banyak malaikat yang menunggu kita, termasuk kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Orang tersebut tidak percaya, dia tetap duduk aja, sementara orang lain semuanya berdiri. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang wajahnya cemerlang ganteng, aromanya harum semerbak, masuk ke majelis itu menghampiri dia. Dia kaget melihat ciri-cirinya, karena dia juga termasuk orang yang alim, orang yang ngerti. Ini bukan orang biasa. Dia batin sendiri. Ini ya, ini yang didamba-dambakan orang ketika asrokol kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini datang langsung masuk mendekati dia. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu tidak bisa berdiri. Kaget. Ternyata dia ketika mau berdiri nggak bisa. Sampai selesai acara, orang ini tidak bisa berdiri karena kesombongan. Sampai beberapa bulan, sampai beberapa tahun, orang ini sakit lumpuh, tidak bisa berdiri. Ketika dalam sakitnya itu, dia sadar, menyadari tentang kekeliruannya, kesalahannya. Oh, ini karena kesombongan saya dengan orang-orang yang majelis maulid. Mereka berdiri, saya nggak mau berdiri karena tidak percaya Rasulullah datang. Akhirnya dia menyadari kalau itu kesalahannya. Lalu dia berjanji, kalau saya diberi sembuh oleh Allah Ta'ala, maka ketika menghadiri maulid Nabi, saya akan berdiri tidak hanya ketika asrokol, tapi mulai awal sampai akhir. Itulah cerita yang disampaikan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Makki, abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Oleh karena itulah, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang telah mendapatkan banyak rahmatnya Allah karena beliau, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri, tidak mau bersolawat, apalagi pada saat hari-hari kelahiran beliau ini.
Tidak hanya di sini, seluruh dunia umat Islam memperingati Maulid Nabi seperti ini. Saya pernah di Kairo, Mesir. Mulai tanggal 1 seperti kita sekarang ini, itu jamaah-jamaah Thariqah di Kairo itu mendirikan kemah-kemah. Semua jamaah Thariqah, ada yang Qadiriyah, ada yang Naqsabandiyah, ada Syadiliyah, ada Satariyah, semua yang membuat kemah-kemah hanya untuk ingin menyanjungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang kami hormati, kami atas nama pengurus Masjid Agung Semarang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan juga atas kemeriahannya ingin memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama bersalawat di Masjid Agung yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat di masjid yang kita cintai ini, kita akan mendapatkan keutamaan, barokah dan fadilah salawat yang kita baca ini. Apa fadilah atau keutamaan dari bacaan salawat kita? Saya akan membacakan salah satu yang disampaikan oleh ulama, bahwa siapapun yang membaca sholawat akan mendapatkan karunia atau fadilah yang cukup banyak. Yang pertama dikatakan, lil musallina ala sayyidil mursalin asyru karamatin. Bagi orang-orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan 10 keramat. Keramat itu adalah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Yang pertama adalah sholatul malikil ghaffar, akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu. Allah bersabda dalam firman-Nya, Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadisnya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapapun yang membaca sekali salawat untuk saya, Allah akan memberikan sholawat 10 kali lipat. Sholawat itu artinya apa? Artinya rahmat, artinya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita dari awal tadi tidak hanya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali, tapi berkali-kali diulang-ulangi, kita akan mendapatkan balasan dari Allah sholawat berpuluh-puluh kali. Yang kedua, dikatakan orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi akan mendapatkan syafa'atun nabiyyin mukhtar, akan memperoleh syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sekali-kali merasa orang yang punya kelebihan dalam ibadah kita. Jangan kita suka menganggap diri kita ini sudah paling baik. Merasa baik saja itu tidak baik, apalagi merasa paling baik. Meskipun kita sudah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, meskipun kita sudah ahli sedekah, bisa jadi semuanya itu terhapus karena sebuah perbuatan yang kita lakukan yang tidak kita sadari bahwa itu dosa. Maka
orang yang seperti ini membutuhkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaat Rasulullah itulah yang kita harapkan membantu kita akan dikumpulkan bersama-sama beliau di surga nanti. Yang ketiga adalah al-iqtida bil malaikatil abrar, bersama-sama mengikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat yang terbaik, sebagaimana firman-Nya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Tidak hanya Allah yang bersolawat, malaikat-malaikat al-abrar, malaikat-malaikat yang derajatnya tinggi pun juga bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca sholawat seperti tadi, di belakang kita, di depan kita, di tengah-tengah kita banyak malaikat yang juga ikut bersolawat bersama kita. Yang keempat, mukhalafatul munafiqin wal kufar. Bersolawat kita ini sebagai ciri khas yang membedakan kita sebagai umat Islam dan orang kafir, orang yang munafik. Orang kafir tidak mungkin akan masuk masjid ini, kecuali kalau toh masuk hanya ingin tahu ini masjid kuno, apa sejarahnya, bagaimana sejarahnya, paling hanya itu. Tapi ketika sholat tidak ada yang mau ikut sholat. Orang munafik juga hanya pura-pura kan dengan ikut sholat, mereka tidak mau, apalagi membaca sholat. Itu ciri yang keempat. Yang kelima adalah mahful khotoyan wal auzar. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mulane wong biyen mbah-mbah kita sering berpesan nang nduk utawa nok akeh maca istighfar lan sholawate ya. Biar kita ini tidak menanggung membawa dosa. Setiap kita melakukan kesalahan kok kita barengi, kita ikuti dengan sholawat, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, qada'ul hawaij wal autor. Allah akan memudahkan hajatnya, kebutuhannya. Ketika kita mungkin menghadapi kesulitan, banyak sholawat. Kita perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, sehingga hajat kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jangan males. Kalau tidak bisa 1000 kali sehari semalam, ya 500 kali. Tidak bisa 500 kali, 100 kali. Tidak bisa 100 kali, minimal kita diberi kesempatan setiap sholat kita membaca sholawat. Tidak sah kalau kita sholat tidak membaca sholawat. Makanya setiap tahiyat, ya setiap kita tahiyat pasti harus ada sholawat. Untuk apa? Paling tidak minimal membantu sholat kita biar sah, biar mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tanpa sholawat tidak akan sah, batal sholatnya, karena sholawat di dalam sholat adalah termasuk rukun. Yang ketujuh, tanwirul dhawahir wal asrar.
madangke suryaning apa jenenge kalau di kecantikan itu apa Bu? Apa biasanya biar orang usah mlebu dengan make upan wong sing akeh sholawate padang suryane ya apa Bu? Auranya buh aura buh aur berarti orang padang dohir tok ning dohir batin. Orang yang padang dohir tok apalagi hanya karena make upan atine elek sak ganteng-gantengnya wong sak cantik-cantiknya orang nek hatinya jelek tetap Allah menganggap jelek. Orang lain menganggap ganteng, menganggap cantik, tapi Allah menganggap jelek kalau hatinya jelek. Makanya dengan memperbanyak sholawat Allah akan madangke suryane wajah lan hati orang tadi. Maka marilah kita perbanyak membaca Allahumma sholli ala sayyidina. Yang ke-9, yang ke-8 an-najat minan nar. Orang yang memperbanyak sholawat akan selamat dari siksa neraka. Kanjeng Nabi itu sampai suatu ketika bertanya kepada malaikat, malaikat yang jaga neraka, apakah ada di dalam neraka umatku? Saking sayangnya Kanjeng Nabi, umatnya masih selalu diperhatikan. Apakah ada umatku yang ada di neraka? Malaikat yang ditanya Kanjeng Nabi tadi mencari, ngubek-ngubek, arengi menungso, arengi waktu ning jero neraka. Duduk diaduk-aduk sampai akhirnya menemukan salah satu manusia yang badannya sudah hitam jadi areng, tapi di dadanya masih ada kelip-kelip. Lalu matur kepada Allah Ta'ala, adakah umatku yang masih seperti itu di dalam neraka ya Allah? Allah lalu kalau itu memang umatnya Nabi Muhammad masih mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah tanda kelipnya hati dari angkat dan siksa neraka. Makanya tadi yang dibaca oleh Pak Yai Amin, sulusun minan sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab wa sulusun yadkhuluna jannata. Gimana Pak Amin tadi yang dibaca? Ya, mereka dosanya besar, dosanya banyak sekali, sepertiga mereka yang masih merasa punya dosa seperti itu oleh Allah diampuni lalu diangkat dari neraka masuk surga. Allahumma. Yang ke-9 dukhul dalil qarar, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senang baca sholawat langsung masuk surga. Masuk. Allahumma. Mulane aja dadi wong sombong karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Aja reko-reko nek awake dhewe mulya tanpa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemuliaan kita karena Kanjeng. Maka enggak usah ngaku-ngaku awake dhewe sebagai apa, tapi yang penting kita ngaku hanya sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah
pengakuan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kita akan dibawa bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah Salamun Azizil Ghaffar, Azizil Jabbar akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalamin aminin. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo masuk semuanya ke surganya Allah. Allahumma, mudah-mudahan kita dengan mengawali peringatan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semuanya semoga bersama-sama Kanjeng Nabi akan dimasukkan ke surga. Allahumma amin. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.